Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita lanjutkan kembali dari video yang pertama ya. Ini masih termasuk pertemuan dengan video sebelumnya. Di video sebelumnya kita mempelajari tentang DHP, daerah himpunan penyelesaian dan sistem program linear ya. Sistem program linear. Sistem persamaan linear sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa contoh soal, latihan soal, contoh soal ada 2 soal. Nah, di video ini kita akan membahas beberapa contoh soal kembali supaya kalian lebih mengerti tentang materi tentang materi DHP, daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, jangan lupa untuk dicatat, lalu diupload ke Google Classroom, dituliskan namanya di setiap lembarnya, di setiap lembar yang kalian foto itu. Jika kalian mencatat sampai berapa lembar, nanti kalian foto kan per halaman tuh. Di setiap halamannya ditulis nama lengkap, absen, dan kelas, seperti itu. Sisanya, ya terus bisa kalian mengerjakan sampai 3 lembar, nanti tiga-tiganya ada ditulis nama lengkap, absen, dan kelas. Selanjutnya, upload di Google Classroom, jangan lupa untuk absen di kolom komentar, jangan lupa untuk subscribe dan like videonya. Oke, kita mulai. Saya share screen terlebih dahulu, share screen. Oke, sudah tersambung ini. Share screen. Kita lanjutkan ya. Lanjutkan ke video sebelumnya, pembahasan contoh soal. Kemarin kan contoh soalnya ada 2 contoh soal ya. Berarti sekarang kita masuk ke contoh soal ketiga. Maka dari itu saya tulis sini 3 aja ya, supaya kalian juga tidak bingung. Soal 3. Himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan sini saya tulis 5x plus 3y lebih dari sama dengan 15 lalu 3x plus 5y lebih dari sama dengan 15 juga, dengan x-nya lebih dari 0 dan y-nya juga sama, lebih dari 0. Oke, kita jawab ya. Seperti di video berikutnya sebelumnya, langkah pertamanya adalah kita mencari titik-titik dari setiap persamaan. Titik-titik dari setiap persamaan, berarti yang pertama ini kita tulis dulu nih, kita tulis 1. Persamaan yang 1 yaitu 5x plus 3y lebih dari 15. Nah, berikutnya kita buat tabel.
Nanti kalian buat yang rapi tabelnya. X, Y. Jika X 0, Y-nya berapa ya? Kita tulis. Lagi 5X plus 3Y lebih dari 15. X-nya diganti 0, berarti menjadi 5 kali 0 plus 3Y lebih dari 15. 5 kali 0 kan 0 ya. Berarti sisa 3Y lebih dari 15. Y-nya 15 dibagi 3. Berarti Y 15 bagi 3 adalah 5. Y-nya 5. Nah, sekarang gantian. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Sekarang kita tulis lagi. 5X plus 3Y lebih dari 15. Kalau 5X plus 3 kali 0 lebih dari 15. Berarti 3 kali 0, 0 ya. Di sini 5X lebih dari 15. X lebih dari 15 dibagi 5. X lebih dari 3. Salah tulis. 15 bagi 5 adalah 3. Di sini kita tulis 3 ya. Nah, maka dari itu, titik-titik yang kita dapat adalah X-nya 3, lalu Y-nya 5. Berarti sini 3,5. Nah, sekarang ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua, 3X plus 5Y lebih dari 15. Kita buat lagi tabelnya. Tabel X dan Y. Jika X 0, Y-nya berapa? Kita masukkan angkanya. 3X plus 5Y lebih dari 15. Jika X-nya 0, berarti 3 kali 0 plus 5Y lebih dari 15. 3 kali 0, 0 ya. Maka dari itu, kita tulis lagi 5Y-nya, 5Y lebih dari 15. Berarti Y lebih dari sama dengan 15 dibagi 5. Y lebih dari 15 bagi 5 adalah 3. Y-nya 3. Berikutnya, jika Y-nya 0 sekarang. Kan tadi udah X 0 ya. X-nya 0 dapatnya 3. Y-nya kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Tulis lagi. 3X plus 5Y lebih dari 15. Y-nya diganti 0. Berarti 3X plus 5 kali 0 lebih dari 15. 3X-nya kita tulis kembali. 5 kali 0, 0. Lebih dari 15. Berarti X 15 dibagi 3. 3-nya pindah. X adalah 15 bagi 3 adalah 5. Di sini kita dapat X-nya 5. Maka dari itu, yang kita dapat hasilnya X-nya adalah 5. Y-nya 3. Kita buatlah grafiknya ya, persamaan garisnya. Kita buat. Di sini X. Langsung. Nah, ini Y. Dari persamaan pertama, 5X plus 3Y lebih dari 15. Titik yang kita dapat adalah 3,5. 3,5. Berarti X-nya 3, Y-nya 5. Anggaplah di sini ya. X-nya 3, Y-nya 5. Tarik garis.
Nah, kalian di rumah ada penggaris ya. Oke. Ini persamaannya adalah 5x plus 3y lebih dari 15. Berikutnya dari 3x plus 5y kurang lebih dari 15 juga. Persamaannya 5,3, x-nya 5, y-nya 3. Inilah ya. X-nya 5, y-nya 3. Tarik garis. Oke. Kita punya 3x plus 5y lebih dari 15. Nah, di manakah DHP-nya? DHP-nya di sini ya. Di sini. Ini enggak nih ya. Ini tidak. Ini tidak. Nah, di sini nih. Ada batas garisnya dia. Nah, ini garis ini nih. Batas garisnya kita kasih warna hijau. Di sini ya. Sud. Nah, gitu. Nggak lebih, nggak kurang dari situ. Jadi daerahnya di sekitar sini, di kotak ini. Oke. Semoga kalian lebih memahami dari contoh sebelumnya juga dengan ditambah contoh ini. Dicatat ya, dicatat. Di pause dulu videonya, lalu kalian catat. Lanjut ke contoh berikutnya, contoh keempat. Saya hapus dulu. Contoh nomor 4. Tanya DHP dari 3x plus y kurang dari sama dengan 6, lalu ada 4x plus 7y kurang dari sama dengan 28. Berikutnya x-nya lebih dari 0 dan y-nya lebih dari 0 juga. Jawab ya. Nah, sama seperti tadi. Berarti kita tulis dulu yang pertama persamaannya, yaitu adalah 3x plus y kurang dari 6. Tulis 3x plus y kurang dari 6. Nah, di sini kita buat kotak. X, y. Jika x-nya 0, y-nya berapa? Kita masukkan. Jika x plus y kurang dari 6. Kurang dari sama dengan 6. Kalau kita tulis x-nya 0, 3 kali 0 plus y kurang dari sama dengan 6. Berarti kalau 3 kali 0 adalah 3, adalah 0, maka y kurang dari 6. Y-nya 6. Lanjut. Sekarang jika y-nya 0, berapakah x-nya? 3x plus y kurang dari sama dengan 6. Jika y-nya 0, x-nya berapa? Berarti 3x plus y-nya ganti 0. Kurang dari sama dengan 6. 3x kurang dari sama dengan 6. Berarti x-nya kurang dari 6 bagi 3. Lalu x-nya 6 bagi 3 adalah 2 ya. X-nya 2. Nah, maka didapat X-nya 2, Y-nya 6. Berarti 2, sekarang
persamaan yang kedua, yaitu 4x plus 7y kurang dari sama dengan 8. 4x plus 7y kurang dari sama dengan 8. 28. Kita buat tabelnya. Sini X, di sini Y. Jika X-nya 0, Y-nya berapa? Kita masukkan. 4x plus 7Y kurang dari sama dengan 28. Berarti 4 kali 0 plus 7Y kurang dari sama dengan 28. 4 kali 0, 0 ya. Lalu tulis 7Y turun kurang dari sama dengan 28. Berarti Y kurang dari 28 dibagi 7. Y-nya adalah 4 ya. Y-nya 4. 28 bagi 7 adalah 4. Sekarang jika Y-nya 0, X-nya berapa? Masukkan. Terus lagi. 4X plus 7Y kurang dari sama dengan 28. Y-nya 0, berarti 4X plus 7 kali 0 kurang dari sama dengan 28. 7 kali 0, 0. 4X-nya turun, 4X kurang dari sama dengan 28. Berarti X kurang dari sama dengan 28 dibagi 4. X-nya adalah 7. Ya, 8 bagi 4 adalah 7. Maka dari itu kita dapat ya. Dapat titiknya 7,4. Sekarang kita buat garisnya. X di garis Y, sini 0 ya. Kita coba yang pertama, dari persamaan yang pertama nih. 3X plus Y kurang dari 6, titiknya adalah 2,6. X-nya 2, Y-nya 6. Kita anggap di sini 2, Y-nya 6. Tarik garis. Oke. Di sini kita tulis 3X plus Y kurang dari sama dengan 6. Lalu berikutnya 4X plus 7Y kurang dari 28. Titiknya 7,4. X-nya 7, Y-nya 4. Anggap sini 7 ya. Y-nya 4 sini. Nanti kalian bikin yang rapi ya, pakai penggaris ya. Di sini saya nggak bisa pakai penggaris. Pakai tablet soalnya. Tarik garis 4 dan 7. Oke, ini sedikit rapi. Kita tulis 4X plus 7Y kurang dari 28. Nah, sekarang tinggal ini daerah yang diarsir. Ini daerah yang arsir ya, di HP-nya ya. Di HP-nya ini nih. Nah, ini nih. Karena dia beririsan nih di sini. Gitu. Beririsan dan setiap persamaannya dia kurang dari 10. Jadi ke arahnya arah ke bawah. Oke. Seperti itu. Dicatat dulu. Dicatat lalu di pause videonya. Ini saya hapus kembali. Semoga kalian mengerti ya untuk contoh yang keempat nih. Contoh soal keempat. Kita lanjut ke contoh soal kelima.
Contoh soal ke Contoh soal kelima ya. Kelima. DHP dari, yaitu DHP daerah himpunan penyelesaian dari X plus 3Y kurang dari 18. Lalu berikutnya 2X plus Y lebih dari 16. Lalu berikutnya X-nya lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Oke. Jawab. Pertama kita identifikasi tadi ya, seperti biasa ya. Persamaan yang pertama. Kita tulis X plus 3Y kurang dari sama dengan 18. Buat kotaknya. X, Y. Jika X 0. Jika X-nya 0, maka Y-nya masukkan X plus 3Y kurang dari 18. Kurang dari sama dengan 18. X-nya 0 plus 3Y kurang dari sama dengan 18. Berarti di sini 3Y-nya turun. 3Y kurang dari sama dengan 18. Berarti Y-nya kurang dari sama dengan 18 dibagi 3. Y-nya adalah 18 dibagi 3, 6. Y-nya 6. Oke. Nah, lalu berikutnya jika Y-nya 0, berapakah X-nya? Tuliskan lagi X plus 3Y kurang dari sama dengan 18. X-nya kita cari ya. X plus 3 kali 6 kurang dari sama dengan 18. X plus 6 kali 3, 18. Kurang dari sama dengan 18. Yang artinya X kurang dari sama dengan 18 kurang 18. X kurang dari sama dengan 0. X-nya 0. Maka dari itu titiknya adalah 0,6. Sebentar. Ini ngaco nih, kurang fokus. Nah, hapus dulu ya. Kan di sini kita tulis jika Y-nya 0 ya. Y-nya 0. Berarti di sini X plus 3Y kurang dari sama dengan 18. X plus Y-nya 0. 3 kali 0. 18. 3 kali 0, 0. Berarti X-nya 18. X-nya 18. Kita sudah mendapat X-nya 18. Y-nya 6. Lanjut. Yang kedua. Persamaannya itu 2X plus Y lebih dari 16. 2X plus Y lebih dari sama dengan 16. Kita buat tabelnya. X
Y ya. Sekarang jika X-nya 0, berapakah Y-nya? Kita masukkan 2X plus Y kurang lebih dari 16. Berarti X-nya 0 ya. Berarti 2 kali 0 plus Y lebih dari sama dengan 16. Y 2 kali 0, 0 plus Y-nya 16. Sekarang yang Y-nya. Jika Y-nya 0. Apakah X-nya? 2X plus Y lebih dari sama dengan 16. Y-nya 0 berarti 2X plus 0 lebih dari 16. 2X lebih dari 16. X lebih dari 16 bagi 2. X-nya 16 bagi 2 adalah 8. 8. Yang artinya di sini X-nya 8, Y-nya 16. Jadi 8,16. Dapat deh. Sekarang kita buat grafiknya. Kalian buat dengan penggaris di rumah. Sini X, di sini Y. Persamaan pertama tadi X plus 3Y kurang dari 18, dapatnya 18,6. X-nya 18, Y-nya 16. Y-nya 6. Kenapa sini ya, di ujung ya? 18. Y-nya 6. Tarik garis. Itu kita tulis X plus 3Y kurang dari sama dengan 18. Lalu berikutnya, yang kedua itu 2X plus Y lebih dari 16 dengan titiknya 8,16. Berarti X-nya 8, Y-nya 16. Sampai sini ya, 8, Y-nya 16. Oke. Nah, itu dia persamaannya 2X plus Y lebih dari sama dengan 16. Nah, kita cari nih daerah himpunan penyelesaiannya. Daerah himpunan penyelesaiannya yang mana? Kita lihat dulu. Dia kan 2X plus Y lebih dari 16, ini 8,16. Berarti dia ke atas. Ya. Dia ke sini. Lalu, nih maksud saya itu ininya ya. Dia nih, 2X plus. Nah, sini kan lebih dari. Sementara X plus 3Y-nya kurang dari. Ya. Dia kurang dari sama dengan 18. Sementara yang ini ke bawah. Yang ininya ke bawah. Nah, di sini kita beririsannya di sini nih. Ya, menemui titik tengahnya. Berarti berarti kemungkinan karena dianya si persamaan yang pertama pengennya ke atas, yang kedua pengennya ke atas, lalu persamaan yang pertama pengennya ke bawah, maka kemungkinan DHP-nya di sini nih. Ya, di sini nih. Ya. Tengah-tengah. Dia jadi saling bertemu. Itu di sini. Karena yang ini pengen ke atas garisnya, yang ini pengen ke bawah. Gitu. Oke, paham ya? Jadi nggak selalu di sini. Ya, ini bukan. Nggak selalu di situ. Taruh. Ini warna merah nih, biar nggak nyaru. Jadi nggak selalu di sini. Ya, kita ngikutin tanda. Kita ngikutin tanda soalnya. Soal persamaan soal. Oke. Oke, sekian untuk video pertemuan yang pertama. Ada 2 video. Silakan dipelajari. Nanti ini ada 3 soalnya. Catat di upload di Google Classroom. Untuk minggu besok ada kita contoh soal lagi karena banyak soalnya bervariasi. Jadi harus sering-sering latihan soal. Insya Allah nanti soal
Ulangan juga nggak jauh beda caranya dari soal yang kalian catat di buku catatan. Oke, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.